Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan masalah penerapan praktis budaya keamanan nuklir di Batam. Ada pepatah mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Usuf Sudiawan. Saya dari Biro Hukum, Humas dan Kerjasama. Di sana saya di bagian keamanan dan pengamanan nuklir. Ini beberapa diklat yang saya ikuti di internasional, kemudian beberapa pengalaman dalam kegiatan penumbuh kembangan budaya keamanan nuklir di Batam. Baik, latar belakang mengapa pentingnya penerapan budaya keamanan nuklir di Batam ini, ini adalah merupakan suatu proses merubah perilaku pegawai menuju suatu perilaku personel yang sesuai dengan karakteristik budaya keamanan nuklir, yang tentunya akan mendukung tujuan daripada keamanan nuklir yang efektif dan dapat bekerja secara maksimal. Kemudian tujuan belajar, hasil belajar yang kita harapkan dari pelatihan ini adalah setelah sesi ini peserta dapat menjelaskan penerapan budaya keamanan nuklir di Batam, kemudian indikator hasil belajar, peserta dapat menjelaskan karakteristik perilaku pegawai yang dapat terlihat, kemudian dapat menjelaskan penerapan praktis budaya keamanan di Batam, dan dapat menjelaskan program kerja penumbuh kembangan budaya keamanan nuklir di Batam. Kemudian apa sih manfaat dari pelatihan kita? Kami sangat mengharapkan bahwa pelatihan kita ini bisa memberi pengetahuan dan pemahaman kepada pegawai untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan karakteristik budaya keamanan. Tentunya dalam mendukung tujuan keamanan nuklir yang efektif dan dapat bekerja secara maksimal. Kemudian pokok bahasan. Yang pertama, kita akan menjelaskan karakteristik budaya keamanan yang dapat diamati. Kemudian bahasan kedua, menjelaskan penerapan praktis budaya keamanan di Batam. Dan pokok bahasan terakhir nanti kita jelaskan program penumbuh kembangan budaya keamanan nuklir. Kemudian bahasan yang pertama ini tentang karakteristik budaya keamanan yang dapat diamati. Nah, ini menjadi dua bagian nanti, pengertian dan indikator perilaku. Jadi ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan penerapan budaya keamanan nuklir di Batam, kemudian indikator perilaku yang dapat diamati. Kemudian yang pertama adalah keamanan nuklir. Apa sih keamanan nuklir itu? Jadi keamanan nuklir itu adalah suatu usaha untuk mencegah, mendetek, mendelay, dan merespon setiap potensi ancaman, baik itu berupa pencurian, pemindahan tidak sah bahan nuklir dan sumber radioaktif, serta tindakan sabotase instalasi nuklir dan tindakan-tindakan lain yang melibatkan bahan nuklir dan sumber radioaktif. Mungkin secara jelasnya pengertian dari keamanan nuklir ini adalah suatu usaha untuk melakukan pencegahan, pendeteksian, penundaan, dan respon atas tindakan pencurian, sabotase, pemindahan secara tidak sah, atau tindakan bahaya lainnya yang melibatkan bahan nuklir dan sumber radioaktif. Kemudian pengertian yang kedua adalah budaya keamanan. Apa sih budaya keamanan? Tadi sudah kita ketahui bahwa keamanan nuklir. Nah, sekarang budaya keamanan. Apa bedanya? Nah, mari kita lihat di sini ada karakteristik, sikap dan perilaku. Tentunya karakteristik itu adalah ciri-ciri yang bisa terlihat dari sikap dan perilaku personil atau orang atau pegawai di dalam suatu organisasi. Sikap dan perilaku seperti apa? Tentunya sikap perilaku ada yang negatif dan positif. Yang kita harapkan adalah sikap dan perilaku yang mendukung dan yang meningkatkan keamanan nuklir. Sehingga secara lengkap pengertian budaya keamanan nuklir adalah sekumpulan karakteristik, sikap, perilaku,
dari individu, organisasi, dan lembaga yang berfungsi sebagai suatu alat untuk mendukung dan meningkatkan keamanan nuklir. Nah, ini adalah 5 perilaku yang dapat diamati dari perilaku pegawai. Sebagaimana kita ketahui atau yang sudah dijelaskan oleh para pengajar terdahulu, ini adalah karakteristik budaya keamanan nuklir yang di dalamnya terdapat sisi manajemen, kemudian perilaku, kemudian ada prinsip-prinsip budaya keamanan, dan sikap dan kepercayaan. Sikap dan kepercayaan itu adalah bahwa pegawai ini yakin bahwa keamanan itu adalah hal yang penting dan ancaman itu adalah pasti ada. Tapi kita tidak membahas seluruhnya karakteristik budaya keamanan nuklir ini. Jadi kita hanya membahas masalah perilaku personel. Perilaku personel itu dibagi dua, ada perilaku pimpinan dan perilaku pegawai atau staf. Nah, perilaku pegawai yang seperti apa yang dapat kita amati? Mari kita lihat, ini adalah karakteristik daripada perilaku pegawai yang dapat diamati. Pertama adalah perilaku profesional. Kedua, akuntabilitas. Ketiga, kepatuhan kepada prosedur. Keempat, kerjasama. Dan kelima, kewaspadaan. Nah, kelima karakteristik atau perilaku daripada personil atau pegawai ini merupakan seperangkat perilaku standar yang diinginkan dan menjadi akhir dari tujuan penumbuh kembangan budaya keamanan nuklir. Kemudian apakah hanya ini yang bisa kita lihat di dalam penerapan budaya keamanan nuklir? Apakah ada hal lain yang menjadi patokan atau tolak ukur dalam menerapkan budaya keamanan nuklir di suatu organisasi, khususnya di Batam ini? Tentunya kita harus melakukan suatu analisis daripada indikator perilaku. Contohnya ini satu perilaku yang pertama adalah profesional. Nah, kita harus mengajukan suatu pertanyaan, apakah suatu pegawai mematuhi kode etik organisasi? Nah, nanti jawaban ini akan kita analisis untuk dijadikan patokan apakah profesionalisme ini menjadi suatu prioritas di dalam penerapan budaya keamanan nuklir. Kemudian perilaku kedua adalah apakah pegawai menjunjung tinggi profesionalitas dalam melakukan pekerjaan. Kemudian pertanyaan yang berikut, apakah pegawai berperilaku saling menghormati sesama satu profesi? Nah, jadi sesama satu profesi ini harus saling menghormati. Sehingga apabila ada kelainan dari perilaku tersebut, ini menjadi bahan analisis. Karena ini adalah sebagai gap antara perilaku pegawai dan perilaku yang sesuai dengan karakteristik budaya keamanan. Kemudian apakah pegawai memiliki pengetahuan tentang keamanan selain kompetensi profesinya? Sebagaimana diketahui, suatu organisasi yang modern tentunya bahwa profesi itu lebih dari satu. Contohnya di Batam misalnya itu ada operator reaktor, ada peneliti, ya, ada teknisi, kemudian juga ada pengamanan nuklir. Apakah selain pengamanan nuklir mereka tahu mengenai pengamanan secara umum? Situasi keamanan di satuan kerjanya seperti apa? Apakah mereka dapat memberikan masukan-masukan untuk meningkatkan suatu sistem pengamanan yang lebih baik? Kemudian apakah pegawai memandang bahwa profesi pengamanan suatu yang bernilai dan penting? Nah, ini hal yang sangat mendasar sekali dalam sikap dan perilaku pegawai. Ketika orang sudah tidak menganggap penting suatu profesi atau bernilai profesi tersebut, maka akan sulit sekali untuk merubah perilakunya menuju atau mendukung keamanan yang mereka tidak anggap penting. Kemudian akuntabilitas. Nah, indikator perilakunya, apakah pegawai memahami tugas yang mereka jalankan itu sudah mendukung sistem keamanan nuklir. Jadi
kegiatan mereka, apakah saya sudah sesuai melaksanakan SOP pengamanan. Contohnya seorang peneliti, ketika mereka menggunakan bahan nuklir atau sumber radioaktif, apakah bahan nuklir sumber radioaktif ketika dia memindahkan dari satu tempat ke tempat lain itu tercatat? Apakah seperti apa? Apakah setelah penelitian dia taruh dan tidak peduli di tempat yang aman atau kurang aman? Nah, ini merupakan ciri-ciri atau perilaku dari pegawai di suatu fasilitas. Kemudian, apakah perilaku semua pegawai dapat meningkatkan penerapan budaya keamanan? Nah, jadi perilaku-perilaku tersebut dari yang saya jelaskan, contohnya seorang peneliti bagaimana dia ketika melakukan penelitian. Dari dia mulai menyiapkan bahan penelitian, baik itu bahan nuklir maupun sumber reaktor, kemudian setelah melakukan penelitian, dikembalikan sesuai dengan prosedur, tercatat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, apakah pegawai mengambil tanggung jawab dalam menyelesaikan isu atau masalah keamanan? Ketika di suatu organisasi atau fasilitas terdapat permasalahan keamanan, apakah pegawai-pegawai tersebut di luar pengamanan itu memberikan saran atau masukan untuk menyelesaikan isu atau masalah? Tentu ini hal-hal yang sifatnya umum yang mungkin bisa diketahui oleh seluruh personil yang ada di organisasi. Apakah semua pegawai merasa bertanggung jawab terhadap keamanan organisasi? Nah, ini adalah suatu dasar daripada tujuan keamanan nuklir. Karena keamanan itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi pengaman itu bukan tanggung jawab petugas pengamanan saja atau kepala batan saja. Jadi keamanan itu adalah tanggung jawab semua. Dari pegawai terendah sampai dengan pimpinan tertinggi. Ya. Ini adalah merupakan tanggung jawab bersama. Apakah konsep akuntabilitas pegawai didefinisikan jelas di dalam kebijakan dan prosedur? Ini perlu dilihat apakah sudah masalah tanggung jawab atau akuntabilitas pekerjaan itu harus dideklarasikan dalam kebijakan atau prosedur. Kemudian kepatuhan pada prosedur. Nah, indikator perilakunya apakah pegawai patuh terhadap prosedur dan protokol kerja yang telah ditentukan. Ini barangkali mudah sekali kita amati dan sangat mudah terlihat. Contohnya ketika pegawai masuk ke dalam fasilitas, apakah dia menggunakan tanda pengenal, apakah dia bersedia diperiksa kendaraannya dan barang bawaannya, ini sudah terlihat. Bagaimana perilaku pegawai tersebut? Apakah sikap pegawai tersebut dapat mendukung keamanan nuklir? Kedua, adakah sanksi nyata yang diterapkan terhadap pelanggaran prosedur kepada semua pegawai? Nah, ini hal yang sangat prinsip ya, terutama mungkin di negara kita bahwa disiplin ya, kepatuhan itu merupakan harus disertai dengan pengawasan yang ketat. Karena kesadaran kita itu belum tumbuh ya secara sendiri. Kemudian, sudahkah atasan memastikan prosedur yang ditetapkan dilaksanakan dengan baik? Nah, tentunya ini atasan langsung harus turun ke lapangan, melihat stafnya, apakah kegiatan-kegiatan itu sudah sesuai dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Kemudian, sudahkah instruksi kerja mudah diterapkan secara jelas, terus up to date, kemudian juga mudah diimplementasikan dan berorientasi pada hasil. Ini dapat dilihat dari evaluasi kinerja, apakah suatu kegiatan itu sesuai dengan prosedur. Kemudian, sudahkah tersedia prosedur di seluruh tempat kerja? Nah, hal ini sangat penting karena ini adalah suatu solusi bagaimana ketika petugas di lapangan ini ragu dalam melakukan tindakan atau penertiban. Nah, ini harus
dijelaskan secara detail dan ini dia mempunyai dasar sehingga tidak ada lagi gesekan antara pegawai dan petugas pengamanan, sehingga sudah jelas tertuang di dalam prosedur. Jadi pegawai bisa melihat apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian kerjasama tim, apakah semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kontribusinya terhadap keamanan nuklir ini. Jadi semua pegawai itu apakah merasa semua kegiatannya itu dapat menunjang keamanan nuklir, dapat mendukung tujuan keamanan nuklir. Kemudian bagaimana tingkat frustasi pegawai. Nah, kita harus melihat bagaimana tingkat frustasi pegawai dalam organisasi. Kemudian kita juga harus melihat adakah tanda-tanda kebencian atau gejala lain dari hubungan yang buruk di dalam organisasi. Nah, barangkali ini kita bisa melihat dari Instagramnya, dari WA-nya, jadi curhat-curhat atau komunikasi dua arah antara sesama pegawai. Ya, ini dapat terlihat seperti itu. Kemudian apakah pegawai memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif jika diperlukan? Nah, jadi apakah pegawai memberikan masukan-masukan ketika terjadi ketidaknormalan masalah keamanan? Ini contohnya apa? Seperti ada pegawai melihat, ya sederhana sekali, mungkin pegawai melihat ada pagar yang bolong. Nah, ini dia, apakah dia melaporkan kepada petugas pengamanan atau kepada pimpinannya? Nah, bagi pegawai ini hal yang sepele, tapi untuk pengaman ini hal yang sangat luar biasa, karena ini adalah bahan bagi petugas pengamanan atau pimpinan untuk melakukan tindak perbaikan. Kemudian apakah pegawai terdapat peluang yang cukup untuk pertukaran informasi keamanan, baik itu di dalam maupun di luar unit kerja. Nah, ini tentunya kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi tentunya. Nah, sosialisasi bisa dengan ada FGD, ada diklat-diklat budaya keamanan, hal-hal tersebut sehingga informasi tentang budaya keamanan ini dapat merata tersebar di seluruh pegawai. Kemudian apakah semua pegawai menghargai kompetensi pengamanan? Nah, ini suatu hal yang mendasar juga, bahwa ketika orang sudah tidak menghargai suatu profesi orang lain, maka akan sulit sekali dia perilakunya dapat berubah untuk mendukung hal-hal yang mereka tidak sukai. Kemudian kewaspadaan, ini adalah indikator perilaku yang kelima yang dapat kita amati dan merupakan tadi dari yang merupakan perilaku pegawai yang dapat kita amati. Pertama, apakah pegawai memperhatikan hal kecil terkait potensi ancaman? Nah, ini sederhana sekali contohnya. Misalnya ada seorang pegawai melihat petugas pengamanan di depan, ketika dia melihat ada tamu atau pegawai, dia tidak lakukan pemeriksaan kendaraannya maupun barang bawaannya. Apakah pegawai tersebut memberi masukan atau laporan kepada pimpinan pengamanan atau atasan langsungnya bahwa petugas pengamanan tidak bekerja sesuai dengan prosedur? Nah, hal ini akan menjadi masukan kepada petugas pengaman atau pimpinan untuk melakukan tindak perbaikan sistem pengamanan. Nah, ini ya suatu hal kontribusi yang kecil tapi besar sekali bagi kemajuan atau dukungan keamanan nuklir. Kemudian apakah semua pegawai yakin bahwa ancaman itu nyata? Nah, ini kita lihat bagaimana tadi karakteristik merupakan karakteristik kewaspadaan. Jadi keamanan itu adalah hal yang datangnya tidak dapat kita duga kapan terjadi. Pagi, siang, malam, nah, ini sulit sekali kita prediksi. Tiba-tiba terjadi. Makanya bahwa kita harus percaya bahwa
ancaman itu nyata. Nah, kita lihat, kita tidak tahu sebelumnya apakah akan ada serangan teroris, apakah ada tindak pencurian, kita tidak tahu. Tiba-tiba terjadi. Nah, ini akibat daripada kelemahan. Jadi kita selalu waspada. Nah, contoh aplikasi atau penerapan secara khususnya. Contohnya di Batam itu dilaksanakan sebelum jam kerja dimulai atau 15 menit jam kerja dimulai, dan jam sebelum berakhir jam kerja 15 menit sebelum berakhir jam kerja itu diadakan notifikasi atau pengumuman ya bahwa itu harus pengamanan itu dilaksanakan, misalnya untuk barang-barang pribadi itu disimpan ya di tempat semestinya, kemudian mengunci pintu, yang mematikan peralatan listrik dan lain-lain. Hal itu adalah suatu implementasi yang praktis secara langsung dilaksanakan di Batam. Kemudian apakah semua pegawai melaporkan bila terjadi abnormal? Tadi sudah kita beritahukan, contohnya sudah kita jelaskan. Kemudian apakah semua pegawai merasa puas diri atas keberhasilan situasi keamanan di masa lalu? Nah, hal ini yang jawabannya perlu kita analisis. Ketika mereka merasa puas diri, ini adalah suatu masalah besar untuk penerapan budaya keamanan. Karena mereka merasa puas dengan keberhasilan situasi keamanan di masa lalu. Padahal yang namanya keamanan itu adalah sifatnya dinamis. Sehingga kita harus selalu waspada. Jangan kita menganggap selalu aman, bahwa tidak pernah terjadi sesuatu gangguan keamanan. Tiba-tiba terjadi, makanya waspada dan harus selalu waspada. Nah, ini bagian yang kedua, penerapan praktis budaya keamanan nuklir. Dibagi atas dua bagian, kemudian kita bagaimana melakukan pembentukan budaya, menerapkan pembentukan budaya di Batam ini. Kemudian penerapan praktis karakteristik budaya keamanan terhadap perilaku pegawai. Baik, ini adalah proses indikator perilaku pegawai terhadap karakteristik budaya keamanan. Jadi proses melakukan asesmen yang akan menjadi tolak ukur dalam penerapan budaya keamanan. Di sini kita akan melihat bagaimana perilaku pegawai di suatu organisasi. Kemudian setelah kita lakukan beberapa sosialisasi dan lain-lain atau beberapa pertanyaan, kemudian pertanyaannya kita analisis, apakah perilakunya itu sudah sesuai dengan karakteristik budaya keamanan. Dari situlah kita akan menjadi tolak ukur dalam penerapan budaya keamanan itu. Karakteristik yang mana kita prioritaskan? Apakah sikap profesionalisme, apakah akuntabilitas, apakah kepatuhan pada prosedur, kemudian bagaimana kerjasama atau teamwork sesama pegawai, dan bagaimana kewaspadaan. Nah, perilaku ini nanti akan menjawab dan akan menjadi tolak ukur di dalam penerapan budaya keamanan. Kemudian pembentukan budaya. Nah, sebagaimana ketahui tadi sudah jelaskan bahwa yang namanya penerapan disiplin, ya, patuh pada prosedur, merubah sikap dan perilaku, awalnya memang untuk di kita ini harus dipaksa. Bagaimana cara memaksanya? Maka buatlah kebijakan dan peraturan agar mereka melakukan kebijakan dan peraturan tersebut. Nah, mereka terpaksa melakukan hal-hal yang sudah kita tentukan. Mereka harus memenuhi kewajiban dan peraturan tersebut. Nah, kemudian bisa. Nah, kita evaluasi setelah tadi mereka awalnya dipaksa, kemudian merasa terpaksa memenuhi kewajiban, kemudian kita evaluasi. Wah, ternyata bisa pegawai itu merubah sikapnya apabila dilakukan monitoring dan pengawasan secara terus-menerus. Kemudian biasa. Nah, karena mereka sudah bisa dan akhirnya terbiasa. Ini merupakan
hasil monitoring pemenuhan kebijakan peraturan. Jadi setelah kita terapkan awalnya kebijakan dan peraturan awalnya terpaksa, kemudian dia menjadi ternyata bisa, nah akhirnya biasa. Nah kemudian akan menjadi budaya. Perilaku tersebut yang awalnya terpaksa, ya dipaksa, akhirnya menjadi bisa, biasa, dan akhirnya membudaya. Nah, ini adalah level tertinggi di dalam perilaku pegawai, karena mereka tidak takut lagi dengan sanksi. Mereka tidak takut dengan sanksi, tapi mereka berpikir ketika dia melakukan pelanggaran SOP atau aturan, maka akan mereka menyadari bahwa ini akan merugikan dirinya sendiri dan organisasi. Kemudian ini beberapa contoh penerapan karakteristik budaya keamanan terhadap perilaku pegawai ya secara praktis. Tadi yang pertama mungkin notifikasi atau pemberitahuan 15 menit sebelum jam kerja dimulai dan 15 menit sebelum jam kerja berakhir, itu merupakan safety induction dan security induction, di mana di sana diingatkan bahwa para pegawai itu untuk care terhadap masalah keamanan, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan seperti menyimpan barang pribadi di ruangan, kemudian tidak menutup laci dan jendela. Nah, hal tersebut diinformasikan agar bisa dilaksanakan. Kemudian ini beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penumbuh kembangan budaya keamanan, mulai sejak ditetapkannya pedoman budaya keamanan ini tahun 2008. Nah, Indonesia tahun 2010 sudah melakukan sosialisasi gitu. Sehingga Indonesia ini cukup respon ya, salah satu negara anggota IAIA yang cukup respon terhadap peraturan-peraturan IAIA. Jadi 2 tahun kemudian aturan itu langsung kita sosialisasikan untuk diterapkan. Nah, kemudian kita melakukan sosialisasi berupa workshop. Nah, ini workshop pertama kali di Jogja yang dilakukan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Desember 2011. Nah, ini dilakukan oleh IAIA dengan mendatangkan narasumber Profesor Igor dari Universitas Georgia. Nah, kemudian 2012 kita menjadi proyek percontohan dari IAIA untuk melakukan penilaian mandiri budaya keamanan di fasilitas nuklir. Nah, ini adalah negara pertama anggota IAIA yang melakukan penilaian mandiri di fasilitas nuklir. Nah, kemudian diselangi dengan beberapa kegiatan sosialisasi dan lain-lain. 2015 kita melakukan penilaian mandiri yang kedua. Nah, ini yang fokusnya di kawasan nuklir Serpong, yaitu pusat reaktor serbaguna, kemudian pusat elemen bahan nuklir, kemudian pusat limbah radioaktif. Nah, kemudian pada tahun 2016 kegiatan kita dilaporkan oleh Kepala Batan IAIA dan secara lengkap pada tahun 2017 disampaikan secara tertulis. Nah, kemudian penilaian mandiri budaya keamanan yang ketiga kita lakukan pada tahun 2018 ya. Sampai dengan 2019 di mana pada kegiatan ini kita menggunakan pool metode, yaitu 4 metode, yaitu dengan kuesioner, kemudian wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Nah, alhamdulillah hasilnya ini cukup baik, 5,34 dengan skala 7. Nah, barangkali itu kegiatan kita dalam rangka penumbuhan budaya keamanan nuklir dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Ini beberapa foto kegiatan atau dokumentasi kegiatan sosialisasi budaya keamanan pada tahun 2010. Ini di reaktor serbaguna, dihadiri oleh para penggerak budaya keamanan. Ya.
kemudian juga budaya keselamatan. Banyak sekali di sini para pakar budaya keselamatan memberi masukan-masukan kepada penggerak budaya keamanan, di mana memang budaya keselamatannya lebih dulu dia eksis di Batan ini. Kemudian ini kegiatan sosialisasi yang kita lakukan sejak tahun 2010 sampai saat ini sudah mungkin 90% pegawai Batan tersosialisasi, kecuali pegawai baru. Nah, untuk itu makanya pegawai baru ini diikut sertakan di dalam Diklat Budaya Keamanan dan Keselamatan, sehingga lebih dapat mengkaji lebih dalam hal-hal yang terkait dengan budaya keamanan dan keselamatan. Kemudian ini workshop di Yogyakarta yang dihadiri oleh pakar internasional Profesor Igor ya, dari Universitas Georgia, dan ini dibuka oleh Pak Ahnar Antariksawan yang sekarang ini menjadi kepala Batan. Dulu beliau masih menjadi Deputi Batan. Kemudian Diklat Budaya Keamanan dan Keselamatan yang saat ini kita laksanakan ya, sudah 2 angkatan. Nah, angkatan ketiga ini terkendala dengan pandemi COVID-19 sehingga kita laksanakan secara e-learning ya. Nah, mudah-mudahan ketika nanti pandemi ini selesai kita bisa bertatap muka lagi sehingga lebih kita mengeksplor atau mengkaji lebih dalam lagi masalah budaya keamanan dan keselamatan. Kemudian ini diklat petugas pengamanan PPNPM Batan. Ini 2 angkatan, Februari dan Maret 2020, dihadiri oleh seluruh PPNPM Batan, baik dari Jogja, Bandung, dari Serpong, dari Jakarta, kantor pusat, dan kawasan nuklir Pasar Jumat. Hal ini sangat penting kita sosialisasikan masalah budaya keamanan karena mereka adalah garda terdepan dalam mengawal penerapan budaya keamanan nuklir di Batan. Karena mereka adalah orang pertama yang akan mengawasi dan menegakkan aturan-aturan masalah keamanan di Batan. Nah, kemudian kita ini program kegiatan 2020 sudah ada beberapa yang kita laksanakan mengerti sosialisasi budaya keamanan. Ini baru pembentukan tim karena terhalang oleh pandemi COVID-19. Kemudian yang sudah dilaksanakan adalah serangkaian budaya keselamatan dan keamanan. Kemudian Diklat Budaya Keamanan dan Keselamatan yang saat ini telah berlangsung. Rencananya nanti bulan September kita melakukan penilaian diri budaya keamanan. Nah, hal ini kita sudah laksanakan persiapan-persiapannya, baik itu desain kuesioner dan lain-lain. Kemudian seminar budaya keselamatan dan keamanan. Nah, hasil dari penilaian diri budaya keamanan ini nanti akan dilaporkan di dalam acara seminar budaya keselamatan dan keamanan. Jadi setiap satuan kerja di Batan di dalam seminar budaya keselamatan dan keamanan melaporkan hasil dari penilaian diri dan penilaian diri budaya keselamatan dan penilaian diri budaya keamanan. Nah, itu barangkali kegiatan yang kita rencanakan 2020, namun sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu penilaian mandiri budaya keamanan. Nah, sebagaimana telah kita lakukan bahwa penilaian mandiri itu kita laksanakan setiap 2 tahun sekali, sehingga baru akan kita laksanakan pada tahun 2021 mendatang. Kemudian kita sampai kepada tahap terakhir dari materi penerapan secara praktis budaya keamanan nuklir di Batan ini, yaitu merupakan sekaligus penutup. Jadi proses penerapan praktis budaya keamanan nuklir di Batan itu adalah bagaimana merubah sikap dan perilaku pegawai ini menjadi perilaku yang standar. Jadi perilaku standar di karakteristik budaya keamanan nuklir, tentunya dalam rangka mendukung
persetujuan keamanan nuklir. Nah, dari hasil pengalaman penilaian mandiri, dari hasil pengalaman evaluasi dan monitoring sistem keamanan, ini ada beberapa hal yang kita temukan. Ya. Pertama adalah sikap dan perilaku pegawai yang merasa percaya dirinya berlebihan. Ya, ini melihat keberhasilan di masa lalu. Padahal tadi di depan telah dijelaskan bahwa keamanan sifatnya dinamis. Kalau dulu aman, sekarang belum tentu aman. Kalau dulu tidak terjadi, apakah sekarang akan terjadi? Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, sikap dan perilaku itu jelas bahwa ancaman itu adalah nyata, sehingga pengamanan itu adalah hal yang penting. Kemudian kurangnya pendekatan secara sistematis terhadap risiko keamanan. Dari mana kita tahu risiko keamanan? Ini dari hasil evaluasi kerentanan. Dan secara jelasnya dapat kita lihat dari penilaian risiko keamanan. Dan penilaian risiko keamanan kita mengacu kepada Perkabatan nomor 1 tahun 2016 tentang penilaian risiko keamanan nuklir. Kemudian manajemen yang kurang baik. Jadi di sini penerapan terhadap teknologi. Jadi terlalu berorientasi, jadi manajemen ini terlalu berorientasi pada penerapan teknologi dan mengabaikan peran daripada sumber daya manusia. Kemudian pola pikir yang sempit dengan motivasi rendah untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Jadi orang bijak mengatakan bahwa sejarah itu tidak boleh dilupakan. Sehingga kejadian-kejadian yang lalu itu ada kemungkinan bisa terjadi lagi pada saat ini. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.